Lindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semua dengan bekerja Kepala BP3MI yang hadir secara virtual dua 2023 penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Bapak dan Ibu yang berbahagia, mengawali rangkaian kita pada asal. Doa akan dipimpin oleh Bapak Matroji, kami persilahkan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, a'udzubillahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Allahumma astir auratina wa amin rawatina wa la tusallit alaina bizunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ghfir lana zunubana wa liwalidina. Wa barakatam fi rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna kepada Bapak Matroji yang telah memimpin doa kita pada pagi ini. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita simak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Siap Bapak. Sambutan yang akan disampaikan oleh Sekretaris Utama, Bapak Rinardi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Kepala BP2MI, Bapak Bini Ramdhani, para pejabat JPT Madya dan JPT Pratama, dan seluruh pegawai
BP2MI di kantor pusat yang tentunya kita doakan semua sehat semua, dan kita patut bersyukur pada hari ini atas rahmat, hidayat, karunia, dan perkenan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat berkumpul dalam suasana yang sangat baik ini. Izinkan saya menyampaikan mungkin dua patah kata sebelum nanti Pak Kepala akan menyampaikan sambutan dan juga memberikan poin-poin terkait dengan refleksi akhir tahun yang seyogyanya hal ini memang sudah menjadi hal yang lumrah kita lakukan di akhir tahun. Sebagaimana juga kementerian lembaga lain itu juga melakukan refleksi dari seluruh kegiatan setiap kementerian lembaga pada akhir tahun. Mengapa refleksi ini perlu dilakukan? Nanti Pak Kepala akan menyampaikan secara lebih detail lagi, tapi ini adalah bagian bagi pertanggungjawaban kita, pemerintah dalam hal ini kementerian lembaga, yang dalam hal ini menggunakan anggaran negara, yang tentunya dalam setiap rupiah yang kita gunakan harus kita pertanggungjawabkan untuk kita sampaikan kepada masyarakat, kepada rakyat sebagai pembayar pajak. Nah, kesempatan hari ini juga kita nanti akan mendengarkan bersama-sama pencapaian-pencapaian yang sudah dihasilkan oleh BP2MI. Apa saja yang sudah kita capai di 2023 ini dan apa saja yang belum tercapai. Karena ini menyangkut hal-hal yang sudah menjadi kontrak kinerja kita, bagian daripada 9 program yang sudah dicanangkan oleh Pak Kepala sejak tahun 2020, dan ini menjadi target kita semua. Tidak saja kami di teknis, baik di kesetamaan maupun di kedeputian, tapi Bapak Ibu semua, termasuk para teman-teman di outsourcing, PPNPN, dan seluruh pegawai yang ada di BP2MI, yang baik pusat maupun daerah, tentunya ini bersinergi dengan kita semua untuk mencapai kinerja terbaik dari BP2MI. Sekali lagi kita berikan semangat buat pada diri kita sendiri, bahwa perjuangan kita tidak berhenti hanya di tahun ini saja. Masih banyak PR kita di tahun-tahun berikutnya yang cukup menantang, yang harusnya kita akan lakukan perbaikan-perbaikan di bagian-bagian yang masih kurang. Banyak hal yang sudah kita lalui dan banyak hal juga yang masih harus kita perbaiki. Dan selanjutnya kita mohon nanti pada waktunya Pak Kepala akan menyampaikan hal-hal terkait dengan refleksi yang akhir tahun yang sudah kita lakukan BP2MI baik pusat maupun daerah, yang nantinya menjadi catatan untuk perbaikan kita ke depannya. Dan tentunya kita berharap semuanya Bapak Ibu kita semua selalu dalam keadaan sehat, kemudian juga selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyongsong tahun baru tahun 2024 dengan lebih baik lagi. Demikian dari saya, dua patah kata sebagai pengantar dulu sebelum nanti Pak Kepala Badan akan menyampaikan sambutannya. Demikian dari saya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Rinardi, Sekretaris Utama BP2MI. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, marilah kita simak bersama arahan dari Bapak Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia kepada Bapak Beni Ramdhani, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih saya sampaikan kepada seluruh pejabat tinggi media, pejabat tinggi Pratama, dan seluruh staf di jajaran BP2MI, dan juga hadir bersama kita orang-orang yang harus kita muliakan bersama, para sopir, kemudian juga security dan OB ya. Alhamdulillah kita bisa hadir bersama, berkumpul menikmati suasana menjelang peralihan tahun dari tahun 2023 ke tahun 2024, 3 hari mendatang. Suasana ini adalah suasana yang kita harus menyatakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suasana hari ini kita akan isi juga dengan suasana berbagi, kasih sayang, kepedulian BP2MI kepada mereka yang saya sebutkan tadi, orang-orang yang harus kita muliakan. Tidak akan pernah lahir pemimpin besar jika dia tidak pernah memuliakan orang-orang kecil. Ya, sehingga insya Allah
kita menjadi orang-orang yang senantiasa memperhatikan orang-orang kecil dalam kehidupan kita dan juga lingkungan kita. Rekan-rekan pers yang sangat saya hormati, pada kesempatan refleksi akhir tahun penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia tahun 2023, beberapa hal yang ingin saya sampaikan adalah pertama, sepanjang tahun 2023, BP2MI terus berupaya melakukan penempatan dan pelindungan bagi pekerja migran Indonesia. Kegiatan penempatan dilakukan melalui skema G2G ke Korea Selatan, Jepang, dan Jerman, serta skema private to private, kemudian juga mandiri dan UKPS. Dua, dalam pelaksanaan penempatan G2G di tahun 2023, BP2MI berhasil melakukan penempatan pekerja migran Indonesia sebanyak 11.967 pekerja migran Indonesia. Jika dibandingkan dengan penempatan G2G tahun 2022, maka kita bisa mengklaim dan mengatakan telah melampaui jumlah penempatan G2G di tahun 2022 sebesar 11.811 PMI. Kita tahu persis penempatan G2G dari dulu hingga tahun 2021 ya. Itu tidak pernah menembus angka ya 8.000. Jadi hanya ada di angka 7.000. 2022 itu pecah telur prestasi kita ya, hampir 2 kali lipat. Jadi dari 7.000 rata-rata per tahun selama ini ke angka 11.811 di tahun 2022 dan saat ini kita menembus ya 11.967 PMI. Ini belum jika ditambah dengan tanggal 8 Januari, ini masih rangkaian tahun 2023. Ya, tapi penempatannya atau tahapan akhirnya baru dilaksanakan di Januari, yaitu masih ada masih ada 1.113 yang mengikuti prelim dan 260 ya di tanggal 8 yang akan segera terbang. Di total 1.373. Jadi kalau 1.373 yang tanggal 8 prelim 1.113 dan 260 yang akan terbang ditambah angka yang kita rilis hari ini 11.967, maka secara otomatis menembus angka 12.200 ya untuk G2G. Jadi melampaui penempatan di tahun 2022. Kemudian yang ketiga, tahun 2023 melalui penempatan PMI skema private to private. BP2MI berhasil melakukan penempatan pekerja migran Indonesia private to private ya sebanyak 242.485 PMI, telah melampaui penempatan tahun 2022 yang hanya 174.757. Nah, jika ditambah lagi dengan penempatan skema mandiri, untuk tahun 2022 skema mandiri kita telah mampu menempatkan sebanyak 18.908 PMI, melewati penempatan skema mandiri tahun 2022 sebanyak 14.079 PMI. Sehingga yang kelima, total penempatan G2G, penempatan private to private, penempatan mandiri untuk tahun 2023. BP2MI telah melakukan penempatan sebanyak 273.747 pekerja migran. Ini juga telah melampaui penempatan tahun 2022 sebanyak 200.760 ya. Dan kita saat itu telah menetapkan target penempatan tahun 2022 itu di angka 250.000. Ternyata tahun ini kita melampaui target dengan penempatan 273.747 pekerja migran Indonesia. Ini tanda-tanda baik ya dari sisi dengan cara-cara baik oleh semua pihak dengan penuh transparansi, dan tentu ini bukan keberhasilan kepala badan, ini bukan keberhasilan Sestama, ini bukan keberhasilan
hanya deputi, tapi ini keberhasilan kita semua seluruh jajaran Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Nah, angka 273.747 PMI secara total tadi, baik skema G2G, private to private, dan mandiri, ini belum ditambah yang tanggal 8, yang harusnya dia masuk ke kloter 2023. Jumlah tadi ya, 1.373. Yang keenam, untuk fasilitasi pemulangan PMI tahun 2023. Hasil kerjasama dan kolaborasi antara BP2MI dengan pihak-pihak terkait, baik di luar negeri maupun dalam negeri. BP2MI telah melakukan fasilitasi pemulangan sebanyak 21.945 orang PMI. Sedangkan pada tahun 2022 BP2MI melakukan pemulangan PMI sebanyak 21.356 orang PMI. Pemulangan PMI difasilitasi BP2MI tahun 2023 terdiri atas pemulangan PMI terkendala 16.053 orang, pemulangan CPMI atau calon pekerja migran Indonesia 4.995 orang, pemulangan jenazah di tahun ini 580 orang, kemudian pemulangan PMI yang sakit 300 orang, kemudian keluarga PMI 9 orang dan campuran yaitu 8 orang. Kedelapan, tahun 2023 dalam rangka melakukan pencegahan tindak pidana perdagangan orang telah melakukan pembentukan Satgas TPPO, melakukan kegiatan rapat koordinasi lintas sektoral pencegahan tindak pidana perdagangan orang dengan stakeholder, baik bandara dan perbatasan laut di 7 lokasi, melakukan diskusi publik pencegahan TPPO dengan tema perang semesta melawan sindikat penempatan ilegal pekerja migran Indonesia di Batam, Kepulauan Riau, dan Kupang, Nusa Tenggara Timur, serta melakukan rapat kerja terbatas Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Sindikat Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia pada tanggal 21 Desember di Denpasar, Bali. Artinya apa? Tugas melakukan penguatan tata kelola penempatan paralel berjalan double track dengan upaya-upaya kita untuk melakukan pencegahan yang dikendalikan oleh sindikat penempatan ilegal. 9. Dalam rangka melakukan upaya perlindungan bagi pekerja migran Indonesia yang dimulai dari desa, BP2MI juga melakukan pengukuhan kepengurusan kawan PMI, komunitas relawan pekerja migran Indonesia di 3 lokasi, Bandung, Makassar, dan NTT. Dan upaya pemberdayaan pekerja migran Indonesia melalui pembentukan Perwira PMI, Perkumpulan Wira Usahawan Pekerja Migran Indonesia. Jadi kita sudah punya 2 organ dalam kendali BP2MI. Kawan PMI bertugas untuk melakukan pendampingan kepada korban, kemudian juga sosialisasi program-program BP2MI lebih khusus terkait migrasi aman, dan juga pelaporan jika ada indikasi praktek-praktek penempatan ilegal ataupun TPPO di wilayahnya masing-masing. Perwira PMI adalah perkumpulan wirausaha atau PMI Purna yang akan dibantu oleh BP2MI kerjasama dengan mitra kerja, yaitu fasilitasi permodalan usaha, fasilitasi pemasaran hasil-hasil produk usaha, dan fasilitasi pelatihan manajemen kewirausahaan. 10. Perwira PMI atau Perkumpulan Wirausahawan Pekerja Migran Indonesia terbentuk di 23 provinsi, sedangkan kawan PMI terbentuk di 9 provinsi yang mencakup 175 kabupaten kota. BP2MI pada tahun 2023 juga telah melakukan rapat kerja nasional kawan PMI dan perwira PMI di Jakarta yang diikuti oleh pengurus kawan dan perwira PMI se-Indonesia. Catatannya adalah honor mereka ini masih kecil. Mohon perhatian nanti, mudah-mudahan tentu jika sudah bukan saya kepala badan ada upaya untuk meningkatkan honor mereka sebagai bentuk apresiasi. Kalau tidak selevel honornya pendamping desa di Kementerian Desa, ya minimal masa sih ngasih honor dengan tugas berat ke kawan PMI hanya 500.000 per bulan. Itu masih terlalu kecil. Dinaikkanlah honornya. Ini upaya kerja keras nanti kepala badan baru dan juga seluruh jajaran di BP2MI. Tantangan dan upaya. Ini penting disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kepada para pekerja migran Indonesia yang mengikuti secara live acara hari ini dan juga rekan-rekan media. Masih banyaknya calon pekerja migran Indonesia berangkat melalui jalur unprosedural
yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, mereka yang kita sebut sindikat, ya. Jangan lagi menggunakan kata sponsor. Kata sponsor itu terlalu terhormat jika itu dilekatkan pada orang-orang jahat yang menjual anak-anak bangsa ke luar negeri. Mereka menggunakan jenis visa di luar visa kerja, pastinya itu sebagai modus, yaitu visa perjalanan ibadah, visa pelancong atau turis, dan visa ziarah. Ini penting menjadi catatan kita hari ini dan juga tantangan ke depan. BP2MI melalui Satgas TPPO, kawan dan perwira PMI terus berupaya melakukan peningkatan layanan pelindungan bagi pekerja migran Indonesia melalui kegiatan sosialisasi migrasi aman, pemberdayaan PMI dan keluarga sebagai tindakan preventif, pencegahan penempatan unprosedural bagi pekerja tingkat desa, serta penanganan permasalahan melalui penyelesaian kasus pemulangan PMI terkendala, sakit maupun jenazah. BP2MI telah berhasil memperjuangkan ya di tahun ini, walaupun perjuangannya sudah dilakukan di akhir tahun 2021, yaitu agar barang-barang kiriman milik PMI tidak lagi dikenakan biaya yang sangat tinggi. Maka kita tawarkan skema pentingnya dilahirkan Peraturan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk barang milik pekerja migran Indonesia. Dan alhamdulillah PMK itu sudah terbit. Barang kiriman PMI mendapatkan relaksasi pajak atau pengurangan biaya atau bonus dari negara untuk 1 kali kiriman, yaitu 500 US dollar, 3 kiriman per tahun 1.500 US dollar. Relaksasi pajak bagi pekerja migran Indonesia. Kemudian handphone. 2 handphone milik PMI yang masuk ke Indonesia itu juga dibebaskan oleh negara. Ini perjuangan yang berdarah-darah. Saya selalu mengatakan istilah itu. Karena ini perjuangan yang tidak mudah dan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Ada mimpi saya juga yang menjadi mimpi kita agar mereka disiplin menabung selama bekerja dan mereka kembali ke tanah air memiliki rumah impian. Kita sudah memperjuangkan adanya program perumahan murah bersubsidi untuk PMI dan tidak untuk PMI, tapi kita masukkan juga untuk pekerja atau staf BP2MI, ya. Satu paket tuh. Jadi wajar lah PMI-nya kita perjuangkan, tapi juga staf-staf di BP2MI juga yang kerjanya hampir 24 jam ini kita perjuangkan. Dan itu sudah direspon oleh Kementerian PUPR dan sudah disetujui oleh Presiden. Biasa, kadang-kala Presiden udah setuju, perintahnya harusnya jalan cepat, nah di bawahnya yang lambat, ya. Tapi intinya secara prinsip sudah disetujui. Nanti jika bukan saya lagi kepala badan, tolong Pak Sestama ini dikawal, Pak. Ya, peluang kesempatan ini artinya jangan sampai lewat, Pak. Ya, karena program ini program lumrah. Ya, TNI ada program perumahan bersubsidi murah, Polri juga ada perumahan bersubsidi murah. Jadi wajar juga kalau PMI sebagai pahlawan devisa mendapatkan program rumah murah bersubsidi yang sebagiannya ditanggung oleh negara. Kita sedang berjuang juga untuk pembebasan biaya penempatan, itu terus berulang-ulang kita perjuangkan yang hingga hari ini juga belum berhasil, padahal undang-undangnya sudah memerintahkan itu. Terima kasih tentu apresiasi dukungan kepada seluruh pihak dalam mensukseskan upaya-upaya kerja BP2MI dalam hal penempatan dan pelindungan bagi pekerja migran Indonesia. Di panggung mimbar yang terhormat ini, selain ucapan terima kasih kepada seluruh pejabat tinggi media, kemudian Pratama, para kepala BP3MI, dan seluruh staf pusat sampai daerah, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kementerian lembaga, seluruh stakeholder, teman-teman mitra kerja, P3MI yang baik, ya, juga kepada teman-teman yang mewakili LSM dan NGO yang selama ini memberikan perhatian penuh kepada para pekerja migran Indonesia, termasuk teman-teman para pegiat kemanusiaan yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. BP2MI tentu tidak bekerja sendiri, selalu kami sadari perlu kerja-kerja kolaboratif dengan semua pihak dalam mewujudkan pelindungan PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki sesuai amanat yang diberikan Presiden Republik Indonesia kepada saya sebagai Kepala BP2MI. Sukses untuk kita semua, sukses untuk BP2MI, sukses untuk para pekerja migran Indonesia.
Salam sehat dan tetap semangat. Salam merah putih, bendera kita bersama. Walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak tetap di tempat. Kita akan memotong tumpeng sebagai wujud rasa bersyukur kita atas capaian yang luar biasa pada tahun 2023 dan menyambut kerja keras pada tahun 2024. Kepada petugas mohon dipersiapkan untuk tumpeng dan piring serta pisau. Bapak dan Ibu sekalian, inilah wujud syukur kami. Secara simbolis akan dilaksanakan pemotongan tumpeng oleh Bapak Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Bapak Beni Ramdhani. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya tumpengnya sudah bisa dipotong, Bapak, untuk disampaikan kepada kepada Komandan Security mohon hadir di depan. Iya, ini adalah mitra kerja kita yang 24 jam siap sedia untuk mengamankan baik kantor ataupun personil BP2MI. Terima kasih Bapak sudah menyampaikan tumpeng pertama. Mohon maaf. Potongan tumpeng pertama kepada Komandan Security kita. Semoga lebih kuat lagi tahun depan untuk mengawal kita, untuk mengamankan kita. Kemudian potongan tumpeng yang kedua. Kita tunggu Bapak Ibu sekalian akan disampaikan kepada siapakah? Iya, kepada Bapak Koordinator Subir mohon berkenan untuk merapat ke depan. Akan mendapatkan potongan tumpeng kedua. Bapak Baron kami persilahkan. Iya. Beliau ini adalah mitra kerja kita yang siap sedia menghantarkan baik siang atau malam. Untuk menjamin keselamatan Bapak dan Ibu pejabat ataupun pegawai P2MI dalam menjalankan tugasnya. Terima kasih, Bapak. Dan selanjutnya Bapak Kepala Badan masih akan memotong tumpeng. Potongan yang ketiga akan diberikan kepada siapakah untuk potongan tumpeng yang ketiga ini? Mohon bersiap bagi komandan-komandan lainnya. Kepada mitra kerja bidang office boy, mohon bersiap. Bersiap ke depan. Iya. Iya, ini adalah mitra kerja BP2MI yang paling rajin, datang lebih dahulu, pulang belakangan. Penghargaan yang setinggi-tingginya dari Bapak Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia kepada mitra kita kami, Komandan Kebersihan, kepada Komandan Teknisi bagian setrum. Semoga ke depan setrumnya lebih stabil ya Pak. Ini adalah potongan tumpeng yang keempat yang akan disampaikan Bapak Kepala Badan kepada Komandan Teknisi yang juga standby 24 jam setiap saat di gedung ini. Kemudian mempelajari tugas-tugas kita karena atas jasa teknisi baik AC, mic dan lain-lain. Semoga tidak ada lagi mati AC, mati listrik di tahun depan ya.
Iya, potongan keempat disampaikan kepada Komandan Teknisi. Bapak Kepala Badan masih berkenan untuk memotong tumpeng yang kelima. Iya, kepada tim media kami mohon untuk yang wanita berkenan untuk maju ke depan. Untuk hari ini tidak ada wanita, Bapak. Apakah boleh dengan yang laki-laki? Baik, kepada Saudara Angga kami persilahkan. Terima kasih Bapak media yang telah memberitakan kami yang secara berimbang. Iya. Secara berimbang dan komprehensif sehingga membantu publikasi capaian kita. Semoga ke depan akan lebih positif lagi pemberitaannya, akan lebih masif lagi pemberitaannya. Terima kasih. Potongan tumpeng kelima disampaikan kepada koordinator atau perwakilan dari media. Bapak Kepala Badan masih berkenan untuk memotong tumpeng yang keenam. Kepada siapakah yang akan disampaikan untuk potongan keenam ini? Kami tidak sabar menunggu, Bapak. Kejutan yang keenam. Bagi yang merasa sering dimarahin, selamat kepada Bapak Rinardi telah mendapatkan potongan tumpeng yang keenam melalui baik. Selamat kepada Bapak Rinardi, Sekretaris Utama BP2MI. Terima kasih Bapak Rinardi yang telah bergabung dengan kami sehingga iya. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, kita akan menyaksikan secara simbolis untuk penyampaian pembingkisan kepada perwakilan Komandan Driver, monggo silakan ke depan, kemudian Komandan Kebersihan, kemudian Komandan Security, silakan ke depan kembali, dan Komandan Teknisi. Silakan Mas Ismet. Iya. Inilah bukti kasih Bapak terhadap mitra-mitra kerja kami yang siap siaga untuk mendampingi kami dalam menjalankan tugas negara selama ini. Iya, penyampaian secara simbolis kepada Komandan Driver, kemudian Komandan Kebersihan, yang selanjutnya adalah Komandan Teknisi, dilanjutkan dengan Komandan Security. Bersama mereka kita sukses. Iya, kepada Komandan Security, Komandan Teknisi, kita berfoto bersama. Kepada petugas pengambilan gambar. Iya. Iya, kami akan beri aba-aba. 3, 2, 1. Silahkan ambil posisi di kepal. 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak Kepala Badan Perlindungan Bidang ya, yang telah berkenan untuk membagi rasa kasih terhadap mitra-mitra kerja kita. Selanjutnya adalah ramah tamah kepada dari Kepala Badan Perlindungan Bidang Indonesia dengan seluruh mitra-mitra kerja semuanya yang hadir dalam ruangan hari ini.